Hai semuanya, pernah dengar buku legendaris Think and Grow Rich karya Napoleon Hill? Buku ini sudah berusia hampir 1 abad sejak pertama kali diterbitkan tahun 1937, tapi masih sering disebut-sebut sebagai panduan utama menuju kesuksesan dan kekayaan. Nah, pertanyaannya, di tahun 2025 ini, masih relevan gak sih? Apakah prinsip-prinsip di dalamnya masih bisa diterapkan dalam kehidupan kita yang serba digital dan cepat berubah? Atau jangan-jangan ini cuma buku motivasi klasik yang udah nggak cocok dengan realita zaman sekarang? Oke, mari kita bahas tuntas. Kita bakal kupas isi buku ini dari sudut pandang yang lebih fresh, lebih realistis, dan lebih sesuai dengan kondisi keuangan serta mindset di era modern. Jadi, duduk santai, siapin kopi atau camilan, dan mari kita bedah bareng-bareng. Napoleon Hill bukan sembarang penulis. Dia bukan cuma sekadar orang yang asal ngomong soal kekayaan, tapi dia menghabiskan lebih dari 25 tahun untuk mewawancarai lebih dari 500 orang sukses pada masanya. Orang-orang yang dia pelajari bukan kaleng-kaleng. Ada Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, dan banyak lagi tokoh berpengaruh lainnya. Dari riset panjang itu, dia menemukan pola kesuksesan yang akhirnya dirangkum dalam buku Think and Grow Rich. Intinya, buku ini mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apa yang membedakan orang kaya dan sukses dari yang biasa-biasa aja? Dan menurut Hill, jawabannya bukan sekadar faktor keberuntungan atau latar belakang keluarga, tapi lebih ke pola pikir, kebiasaan, dan keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa buku ini berfokus pada mindset lebih dari sekadar strategi finansial teknis. Tapi, apakah mindset yang diajarkan masih masuk akal di tahun 2025? Atau mungkin udah kedaluarsa? Jadi buku Think and Grow Rich ini punya banyak konsep menarik, tapi kita fokus ke yang paling sering dibahas dan dikritisi. Konsep pertama, desire, keinginan yang membara. Hill bilang kalau mau sukses, kita harus punya desire, alias keinginan kuat yang benar-benar membakar semangat kita. Tanpa ini, katanya, kita bakal gampang nyerah sebelum mencapai tujuan. Nah, di zaman sekarang konsep ini masih relevan nggak? Jawabannya, masih, tapi dengan sedikit penyesuaian. Di era digital, keinginan aja nggak cukup. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di dunia yang penuh distraksi. Mau sukses bisnis? Bisa, tapi persaingannya luar biasa ketat. Mau jadi konten creator kaya raya? Bisa banget. Tapi ada jutaan orang lain yang juga punya mimpi sama. Jadi, kalau cuma modal ingin banget sukses tanpa strategi yang jelas, ya percuma. Zaman sekarang bukan sekadar desire, tapi juga direction. Bukan cuma aku mau kaya, tapi aku mau kaya dengan cara ini. Dan aku tahu langkah-langkah yang harus kuambil. Konsep kedua, faith, keyakinan penuh terhadap kesuksesan. Hill bilang, kalau kita nggak percaya bisa sukses, ya kita nggak akan sukses. Dia menyebut ini sebagai auto-suggestion, alias menanamkan keyakinan positif dalam pikiran kita secara terus-menerus sampai jadi kenyataan. Di tahun 2025 ini, konsep ini masih masuk akal, tapi ada tantangannya. Dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi naik turun, teknologi berubah cepat, tren bergeser dalam hitungan bulan. Kalau kita hanya mengandalkan keyakinan tanpa adaptasi, kita bisa terjebak dalam toxic positivity, alias terlalu optimis sampai nggak sadar realita. Jadi harus ada keseimbangan. Percaya pada diri sendiri itu penting, tapi harus diiringi dengan kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Konsep ketiga, specialized knowledge, ilmu yang spesifik dan bisa diterapkan. Hill bilang, pengetahuan umum itu bagus, tapi kalau mau sukses, kita harus punya keahlian spesifik yang bisa diterapkan dalam dunia nyata. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang paling relevan di tahun 2025. Kenapa? Karena sekarang kita masuk ke era knowledge economy. Orang yang punya keahlian spesifik dan berharga bakal selalu dicari, sementara yang cuma punya pengetahuan umum tanpa keahlian praktis bakal kesulitan bersaing. Contohnya, kalau dulu orang bisa sukses dengan ijazah saja, sekarang nggak cukup. Kita harus punya skill yang benar-benar bisa digunakan di dunia nyata. Entah itu coding, desain, copywriting, atau keahlian lain yang berharga di era digital.
Jadi, ini adalah salah satu konsep dari Think and Grow Rich yang masih sangat relevan. Konsep keempat, decision, keputusan yang tegas dan konsisten. Hill menemukan bahwa orang sukses punya satu kesamaan. Mereka cepat dalam mengambil keputusan dan jarang mengubahnya. Tapi di era modern, apakah ini masih relevan? Sebagian besar iya, tapi ada nuansa baru. Sekarang, kita perlu cepat dalam mengambil keputusan, tapi kita juga harus siap melakukan pivot kalau keadaan berubah. Dulu, mungkin bisnis bisa berjalan puluhan tahun tanpa banyak berubah, tapi sekarang, teknologi dan tren bisa bergeser dalam hitungan bulan. Jadi selain tegas dalam mengambil keputusan, kita juga harus gesit dalam menyesuaikan diri. Nah, setelah tadi kita kupas beberapa prinsip utama dari Think and Grow Rich, kesimpulannya gimana? Apakah masih layak dibaca? Jawabannya, iya, tapi dengan catatan. Buku ini tetap memiliki nilai yang kuat, terutama dalam membentuk pola pikir sukses. Tapi jangan anggap buku ini sebagai panduan teknis yang bisa langsung diterapkan mentah-mentah di era digital. Kita harus mengadaptasi ajarannya dengan kondisi zaman sekarang. Beberapa hal seperti desire dan faith tetap penting, tapi butuh tambahan strategi dan eksekusi yang jelas. Specialized knowledge bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Sementara konsep decision making perlu sedikit disesuaikan dengan dunia yang lebih dinamis. Jadi, kalau kamu membaca buku ini di tahun 2025, bacalah dengan mindset kritis, ambil yang masih relevan, dan sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Jangan percaya buta, tapi juga jangan langsung menolak tanpa memahami esensinya. Jadi, setelah semua pembahasan ini, gimana menurut kamu? Apakah kamu tertarik buat membaca? Atau bahkan mengulang lagi buku Think and Grow Rich setelah melihatnya dari perspektif yang lebih segar? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi dalam menerapkan prinsip-prinsipnya? Coba share di kolom komentar. Yang jelas, kesuksesan di tahun 2025 bukan cuma soal membaca buku motivasi, tapi juga soal eksekusi nyata. Jadi, kalau kamu merasa prinsip-prinsip dalam buku ini cocok buat kamu, jangan cuma dipahami, tapi langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.